Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema ketika Allah berduka. Ibrani pasal 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, hati mereka selalu sesat dan mereka tidak mengenal jalanku. Seorang ayah memperhatikan anaknya dari kejauhan. Dia telah memberikan segalanya, kasih, panduan, kesabaran, tetapi anaknya terus memberontak. Setiap pilihan buruk, setiap penolakan, dan setiap langkah menjauh dari kebijaksanaan menusuk hati sang ayah. Kemarahan yang dia rasakan berakar pada kecintaan yang dalam, kecintaan yang tersakiti oleh penolakan yang terus-menerus. Inilah gambaran emosi Allah dalam ayat ini. Murka yang berasal dari kasih yang ditolak. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 10, kutipan dari Mazmur 95 berlanjut dengan mengungkapkan respon Allah terhadap pemberontakan Israel yang terus-menerus. Dikatakan itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Kata pembuka itulah sebabnya menetapkan hubungan sebab akibat. Murka Allah adalah hasil langsung dari Israel yang mengujinya meskipun menyaksikan karyanya selama 40 tahun. Respon Allah digambarkan dengan istilah emosional yang sangat kuat. Dia murka atau kesal dengan generasi padang gurun. Istilah yang jarang ini menandakan perasaan sangat kesal atau tersinggung oleh tindakan seseorang. Ini menggambarkan murka ilahi bukan sebagai amukan yang irasional, tapi sebagai respon yang tepat terhadap ketidaksetiaan perjanjian yang terus-menerus. Saudara, penilaian ilahi tentang kondisi spiritual Israel sangat mengecewakan. Dikatakan hati mereka selalu sesat. Kata keterangan selalu menunjukkan bahwa ini bukan kekeliruan sesekali, tapi pola yang berkelanjutan dari penyimpangan dari Allah. Hati dalam penggunaan biblika mewakili pusat pengambilan keputusan dan komitmen manusia. Masalah Israel terutama bukan pada perilaku eksternal, tapi pada orientasi internal yang secara konsisten berpaling dari Allah. Aspek kedua dari dakwaan Allah ini sama seriusnya. Dikatakan mereka tidak mengenal jalanku. Saudaraku, pernyataan ini melibatkan lebih dari sekedar ketidaktahuan intelektual, tetapi ini menunjukkan kegagalan untuk mengenali dan menghargai karakter Allah sebagaimana ditunjukkan melalui tindakannya. Istilah jalan Allah dalam kitab suci itu sering mengacu pada pola tindakan setianya yang mengungkapkan sifatnya. Meskipun menyaksikan karya-karya besar Allah, Israel gagal memahami signifikansinya atau menyelaraskan diri mereka dengan tujuan Allah. Nah, saudaraku, bagaimana ayat ini berbicara kepada kita hari ini? Pertama, ini mengingatkan kita bahwa Allah bukanlah pengamat yang tidak terlibat dalam perjalanan iman kita. Dia secara mendalam terlibat dan terpengaruh oleh respon kita terhadap Dia. Kedua, ia mengungkapkan bahwa kesesatan spiritual bukanlah masalah perilaku sederhana, tapi ini masalah hati. Nah, ketiga, ia menantang kita untuk tidak hanya mengetahui tentang Allah, tapi benar-benar mengenal jalannya, memahami karakternya, dan menyelaraskan hidup kita dengan tujuannya. Kesesatan selalu dimulai di hati. Sebelum kita mengambil langkah fisik menjauh dari Allah, hati kita sudah mulai mengembara. Mungkin melalui ketidakpedulian terhadap disiplin spiritual, atau melalui kompromi yang tampaknya kecil,
atau melalui penolakan untuk mentaati dalam satu area yang kecil, jika kita menemukan diri kita tersesat pada hari ini, waktunya untuk melakukan koreksi arah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh belas kasihan, ampuni kami ketika hati kami tersesat dan kami gagal mengenali jalan-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk mengenali tanda-tanda awal dari pengembaraan spiritual. Arahkan kembali hasrat dan keinginan hati kami kepadamu. Bantulah kami untuk tidak hanya mengetahui tentang-Mu, tetapi benar-benar mengenal-Mu dan hidup selaras dengan kehendak-Mu. Pulihkan sukacita keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.